Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Herilanas TV, kita berjumpa kembali di edisi ini. Kita akan berceloteh mengenai sejumlah kerancuan keyakinan dan pemahaman di dalam Islam Jamaah LDII. Celotehan ini sekaligus memenuhi permintaan dari sahabat kita, Klinik Elektronik, mempertanyakan mengenai pernyataan Cak Emir, pendoktrin utama LDII Islam Jamaah, yang mengklaim bahwa pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha ditentukan oleh Imam Jokam. Maksudnya keimaman Islam Jamaah LDII. Mari kita simak terlebih dahulu video Cak Emir yang dimaksud itu. Puasa itu tanpa ada imam nggak bisa jalan. Aturan puasa itu banyak. Menentukan hari pertama puasa itu ya imam yang dibaiat, sak wakil-wakilnya. Mengakhiri puasa besok lebaran apa enggak itu ya imam yang dibaiat. Bukan hanya itu, menunjuk imam taraweh, mengurusi orang yang kobongan. Tahu kobongan enggak saudara? Bersetubuh di siang hari pada bulan puasa. Itu ya datanya ke imam. Sesungguhnya masalah ini sudah pernah kita ulas pada celotehan sebelumnya yang berjudul urusan ibadah apa yang diurusi oleh Keamiran Islam Jamaah LDII. Di dalam celotehan itu kita sudah membahas bahwa penentuan awal dan akhir Ramadan, awal Syawal dan pelaksanaan Idul Fitri serta Idul Adha itu dilakukan oleh pemerintah melalui perhitungan Ru'yatul Hilal dan bukan dilakukan oleh Imam Besar LDII Islam Jamaah. Bahkan secara tegas, Bapak Imam Islam Jamaah LDII memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk menunggu keputusan pemerintah mengenai hari pertama puasa. Demikian pula awal Syawal serta pelaksanaan ibadah lainnya, semuanya mengikuti pemerintah. Jadi pernyataan Cak Emir itu sungguh sebuah kerancuan berpikir yang menyesatkan. Sesungguhnya di dalam kalangan Keamiran Islam Jamaah LDII banyak sekali kerancuan. Beberapa di antaranya yakni: 1. Keimaman Islam Jamaah LDII mengklaim diri sebagai pemilik ilmu mangkul musnad mutazil yang paling murni. Namun faktanya hingga saat ini wujud dari sanad sebagai bukti musnadnya keilmuan Islam Jamaah LDII itu tidak dapat ditunjukkan. Sanad yang konon hilang di becak sejak tahun 1941 itu hingga kini belum pernah ditemukan. Juga tidak pernah ada upaya dari Keamiran Islam Jamaah untuk mengambil sanad itu ke Haramain. Padahal itu sesuatu yang mudah dilakukan apabila memang benar sang imam yang bolak-balik ke Mekah itu benar dan nyata pernah memiliki sanad, pernah berguru di Haramain. Sebuah kondisi yang menunjukkan tidak adanya tanggung jawab seorang imam kepada ru'yahnya yang diliputi kecemasan dan keraguan selama puluhan tahun. Apakah benar ilmu yang mereka peroleh dari sang imam itu murni bersanad ataukah tidak? Yang mereka ketahui bahwa tidak masuk akal dimasuk-masukkan, tidak enak dienak-enakan, sehingga mereka pun pasrah menerima apa adanya. Yang kedua, mengaku baiat paling awal, mendirikan keamiran paling pertama, namun fakta menyebutkan Nur Hasan
pendiri keamiran Islam Jamaah, pernah berbaiat kepada Wali Al-Fatah. Bukti dokumennya tersebar di dunia maya. Yang ketiga, baiat kepada imam dikatakan sebagai pengesah keislaman, dan mencabut baiat adalah murtad. Sebuah pernyataan yang menohok sang Imam Nur Hasan, pendiri keamiran Islam Jamaah LDII itu sendiri. Bahwa pendiri LDII sekaligus amir pertama Islam Jamaah itu, Nur Hasan Madigol, pernah berbaiat kepada setidaknya 2 imam, dan ternyata dirinya pula yang paling pertama mencabut baiat dari imam-imamnya itu. Pertama mencabut baiatnya dari Raja Saudi Arabia, sebab tentu dia harus berbaiat selama tinggal di Saudi guna menghalalkan hidupnya, karena barang siapa yang hidup tanpa tali baiat di lehernya, maka hidupnya haram menurut pemahaman Islam Jamaah LDII. Maka sang Nur Hasan Madigol yang bermukim selama puluhan tahun di Saudi Arabia tentu mengikatkan baiat atas dirinya kepada imam resmi di Saudi Arabia. Namun dirinya ternyata mencabut baiatnya dan kemudian mendirikan keamiran tersendiri di Indonesia. 2 kesalahan besar yang dilakukan, mencabut baiatnya dan mendirikan keimaman tandingan. Yang kedua, sang pendiri keamiran ini sebelumnya juga pernah berbaiat pada Wali Al-Fatah, yang pada akhirnya dia juga mencabut baiatnya. Maka bila semua pengikutnya yang berjumlah ribuan orang yang keluar dari ketaatan kepadanya itu dikatakan sebagai murtadun dan mencabut tali baiatnya, maka sang pendiri Islam Jamaah itulah awalul murtadun di dalam Jamaah LDII itu. Yang keempat, sang imam dikisahkan memiliki karomah dan kesaktian yang mandraguna dengan cerita-cerita heroiknya. Yang Nur Hasan kalungan ular itu loh Pak. Iya, bukan cuma kalungan ular saja Mas, jadi diantem pakai lumpang batu juga dulu itu. Sama guling-guling tidur di salak. Iya, ya risalah, ya beling, ngiles beling, makan belingnya, torongnya, apa? Lampu semprongnya, lampu serpihan pecahan. minyak. Ya serpihannya itu dimakan, tapi masih baru dulu gitu loh. Beli baru terus dipecah dimakan. Ulama itu Pak. Ya pengikutnya lah. Babacan itu kan basisnya orang pemainnya. Termasuk saya kan yang kecil kan sudah ikut main gitu. Puasa dhisik biasane. Mboten Pak, nek puasa dulu kalau mau cari ular. Puasa dulu sehari baru besoknya cari ular rame-rame. Oh ngono. Nggih. Tujuannya apa? Ya ular itu kan untuk pamer kita, pamer kesaktian. Kan puasa riyen itu. Namun lucunya, mengejar becak yang membawa sanadnya saja tidak mampu. Maka semakin menguatkan bukti bahwa sanad itu memang tidak pernah ada. Mungkin benar sang imam itu sakti karena belajar dari sejumlah dukun, tetapi tidak mampu menemukan becak yang membawa kabur sanad, karena memang keberadaan becak itu tidak pernah ada. Hanya sebagai kisah hayalan saja dan rekayasa semata. Yang kelima, cukup Kutubus Sittah yang dijadikan rujukan dan pedoman. Selain Kutubus Sittah ditolak karena dianggap kitab kerangan. Namun pada kenyataannya, dalil andalan la islama illa bil jamaah dan la yahillu li salasatin itu tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah, namun di Musnad Ahmad dan Ad-Darimi. Tetapi justru dalil itu yang dijadikan dalil utama. Mereka telah menjadikan kitab kerangan sebagai rujukan dalam beribadah, beramal. Mereka menyalahi komitmennya sendiri. Yang keenam, selain jemaah Bapak Imam adalah kafir, Islamnya tidak sah. Namun kenyataannya ketika menentukan 1 Ramadan, 10 Zulhijjah, penentuan Syawal, Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan haji dan umroh, semuanya mengikuti pemerintah. Mengurus paspor untuk keberangkatan ke Tanah Suci juga mengurusnya ke pemerintah yang dikafirkan, yang dikatakan tidak mengurusi masalah ibadah. Yang ketujuh, keimaman Islam Jamaah LDII mengaku hanya mengurusi ibadah saja, hanya mengurusi agama.
Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu, harus mengikuti instruksi Bapak Imam. Kalau tidak manut, Bapak Imam dihukumi beledong, zazza ilan nar. Bukankah pemilu itu urusan dunia? Mengapa harus mengikuti Bapak Imam yang hanya mengurusi masalah akhirat? Luar biasa, sungguh. Lain di bibir, lain dalam praktek pengamalan. 8. Dikatakan imam adalah tameng bagi ro'iyahnya. Realitanya, jamaahlah yang menjadi tameng Bapak Imam. Bapak Imam mengumpet, bersembunyi dan berlindung di balik jamaahnya. Keberadaannya dibitonahkan, dan pengikut-pengikut disuruh berbohong bahwa mereka tidak mempunyai imam. Justru yang jadi tameng adalah jamaah untuk melindungi keberadaan Bapak Imam. Yang ke-9, Islam jamaah adalah agama yang murni, jalan satu-satunya untuk masuk surga. Namun pada kenyataannya, Bapak Imam tidak pernah menerangkan kepada kaum muslimin secara umum bahwa berbaiat kepadanya adalah jalan tunggal untuk masuk surga, selamat dari neraka. Seharusnya hal itu didakwahkan kepada seluruh kaum muslimin agar sama-sama masuk surga, selamat dari neraka. Itu kalau memang benar sebagai jalan tunggal satu-satunya. Yang ke-10, Mekah Madinah dikatakan sudah tidak murni. Tetapi faktanya ketika musim haji, banyak pengikut Islam jamaah yang sholat di Masjidil Haram yang imamnya bukan jamaah Bapak Imam, alias wong jobo. Mengapa bukan Bapak Imam LDI yang dijadikan imam sholat di Masjidil Haram kalau memang benar dirinya sebagai pemegang kebenaran Islam yang tunggal? Ketua umum dari lembaga yang melindungi kelompok Islam jamaah, yakni Ketua Umum LDII, mengklaim sebagai Sawadul A'zam, golongan terbanyak jumlah anggotanya, tidak tanggung-tanggung menyebut angka 15 juta jiwa. Padahal realitanya total jumlah jemaah LDII se-Indonesia tidak lebih dari 1,5 juta orang saja. Itu dihitung berdasarkan jumlah daerah perwakilan Amir dan sebanyak 600 daerah, katakanlah demikian. Bila rata-rata setiap daerah ada 2.000 jamaah, maka total jamaah LDII hanya 1.200.000 orang se-Indonesia Raya. Itu hitungan rata-rata yang sesungguhnya banyak daerah yang jumlah jamaahnya kurang dari 2.000 orang. Ditambah lagi dengan gelombang hijrah yang terjadi dalam 4 tahun terakhir ini, maka jumlah sesungguhnya jauh di bawah 1,2 juta itu. Dan masih banyak kerancuan pengamalan, kerancuan ajaran dan pemahaman di dalam Islam jemaah LDII yang seharusnya bisa menggugah kesadaran segenap pengikutnya bahwa sesungguhnya mereka sedang mengikuti sebuah golongan yang rancu dan keliru, kacau balau dalam praktek serta teori, dan menyelisihi jalan keselamatan. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian celotehan. أشهد أن محمدًا رسول الله